Ya, kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita pada hari ini. Tadi Mas, maaf sudah saya potong, bukan prank tadi ya Mas. Jadi sebenarnya arah dari undang-undang ini tuh kemana gitu? Kalau kita melihat dari arah dari undang-undang ini tentunya tadi tertib masyarakat ya, karena semakin banyak prank yang kesini gitu kalau kita perhatikan itu sudah mulai membahayakan gitulah kepentingan masyarakat. Ada yang menggunakan tadi makanan-makanan basi, kemudian juga membuat konten-konten yang bisa meresahkan masyarakat. Jadi perlu ditertibkan, dan saya rasa itu memang semangat yang ada dalam pasal 28G UUD 45, karena setiap orang itu berhak atas perlindungan harkat martabat kemanusiaannya dan juga berhak untuk hidup dengan rasa aman. Nah, kalau ada hal-hal semacam ini dibiarkan, saya rasa ini bisa meresahkan dan juga mengganggu tertib masyarakat tadi. Jadi batasnya di mana kalau gitu, Mas Heri? Ya. Bahwa ini ngerjain, katakanlah saya ngerjain si Ayah gitu, karena sesama teman misalnya. Nah, batasnya kemudian akhirnya Ayah bisa melaporkan, itu apa? Tadi, kalau saya melihatnya kembali kepada definisi dari prank itu, sebenarnya kan hanya untuk membuat hal yang lucu gitu ya. Tapi tidak boleh dia kemudian membuat harm or damage-nya tadi, membahayakan atau malah merugikan orang lain atau merusak. Nah, kalau dalam konteks tadi dilakukan, maka masuklah menurut saya unsur delik di dalam pasal tadi terkait dengan prank yang diatur dalam rancangan KUHP-nya. Jadi ya harus bijaklah kita menggunakan media sosial dalam bentuk prank, apalagi kalau memang tujuannya hanya, mohon maaf ini, like ataupun subscribe dan lain sebagainya. Like, subscribe, and share gitu ya. Mungkin saja. Jadi sebenarnya prank ini masuknya dalam delik aduan atau delik umum? Kalau kita bicara pasal 439 itu kan bicara tentang pencemaran nama baik ya, turunan dari rancangan KUHP di pasal 310 dan 311 di KUHP-nya. Maka itu bisa jadi masuk delik aduan. Delik aduan ini maka si korban tadi yang kemudian punya kans, punya hak hukum untuk melaporkan orang tersebut begitu. Di luar dari itu memang tidak bisa sebenarnya. Oke, saya mau ke Mas Enda. Mas Enda, kalau soal prank nih ya, sebagai pegiat di aktif media sosial, apakah si konten soal prank ini menjadi apa? Konten favorit gitu untuk menarik follower, dan trennya bagaimana, Mas Enda? Ya, jadi yang pertama, ngerjain orang atau prank ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Sejak dari dulu juga kita ada tradisi April Mop, misalnya April Fool, ngerjain orang gitu kan. Terus kemudian juga sejak dulu juga di media, di radio, di televisi sering juga ada acara-acara program yang ngerjain orang. Sekarang lewat media sosial. Jadi memang konten ini walaupun menurut saya bukan yang paling favorit ya, tapi cara gampang untuk buat sebuah konten yang ada peminatnya gitu. Peminatnya banyak karena kita juga suka melihat orang dikerjain, orang kesel gitu, diketawain, kita tuh suka lihatnya gitu. Tapi kalau buat saya, konten kreator yang ini cara yang agak dalam tanda kutip agak malas ya untuk membuat konten, apalagi kalau ada YouTuber yang memang fokus bikin konten itu hanya tentang prank gitu. Memang ada yang agak-agak berat gitu ya, agak susah gitu buatnya, tapi juga banyak yang sederhana ngerjain orang lalu kemudian ketawa-ketawa gitu. Akan ada juga ya acara-acara dari luar negeri yang kalau kita suka nonton di bandara atau di mana yang di pesawat gitu yang diulang-ulang terus, itu kan isinya ngerjain orang juga. Tapi kalau memang kita desain supaya memang lucu, ada pesan positif di dalamnya, menurut saya sih nggak masalah. Tapi kalau cuma sekedar hanya untuk kerjain orang aja, nggak ada manfaatnya gitu ya? Itu yang buat saya itu konten yang malas ya, konten yang nggak mikir tapi sekedar hanya untuk gampang membuat untuk mendapatkan paling banyak viewers atau paling banyak audiens aja gitu. Kalau Mbak Ida, sebenarnya kan kalau ini kan tidak melulu terkait atau terikat pada media sosial saja, delik aduan ini kan bisa kemudian tadi seperti misalnya Bayu mencontohkan mengerjai saya tanpa kemudian harus mengupload hal itu ke media sosial, ternyata bisa juga diadukan. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya kan biasa dilakukan. Mbak Aida sendiri seperti apa Mbak? Tapi dijawabnya nanti ya Mbak ya, usai jeda saat lagi. Ya, kita lanjutkan. Tadi saya ingin ke Mbak Aida. Mbak Aida, ternyata kan hal ini tadi disampaikan oleh Mas Heri tidak hanya terpaku pada media elektronik saja, kemudian bisa juga delik aduan ini, prank ini diadukan karena hal-hal biasa, mungkin kita sesama teman ingin kemudian melakukan prank yang juga ternyata Mbak Ida juga sering lakukan kan? Kenapa?
Halo Mbak. Ya, Mbak, ternyata kan hal ini kan tidak terikat pada media elektronik saja. Prank ini, aduan ini, jeratan hukum ini juga kemudian bisa menjerat kita semua yang kemudian iseng-iseng ngerjain temen lah. Kan Mbak Aida juga sering melakukan hal ini. Iya. Selama dalam batas wajar sih, fine-fine aja sih ya kalau misalkan ngeprank, tapi mau ulang tahun nih, misalkan ngeprank yang mau ulang tahun, itu kan cuma kasih stres ngerjainnya, paling bikin dia kesel kayak gitu-gitu, ya itu sih masih dalam batas wajar. Tapi kalau misalnya memang sudah merusak barang, merusak nama baik, itu aku rasa sih wajar banget untuk dilakukan delik aduan gitu. Oke. Nah, Mbak Ida kan sebagai apa? Selebritis, followersnya juga kan banyak gitu ya. Jadi influencer lah gitu. Nah, untuk konten prank sendiri buat Mbak Ida ini sepenting apa sih untuk akhirnya ditampilkan kepada para follower? Sebetulnya sih memang kalau bisa sih jangan ya, maksudnya karena namanya public figure atau influencer itu kan banyak sekali yang mencontoh gitu, takutnya nanti malah generasi atau sekarang kan anak-anak kecil banyak nonton TikTok, banyak nonton main sosmed, ya kan, takutnya itu dicontoh oleh anak-anak yang masih di bawah umur gitu. Oke, baik. Mas Enda, kalau Mas Enda melihat hal ini sebenarnya celahnya di mana, Mas? Apanya, sorry? Celah dari RUU KHP mengenai prank ini, Anda melihatnya ada celah di mana? Kalau saya sih mungkin bisa dikoreksi oleh Mas Hari juga ya. Sebenarnya KUHP ini kan lebih umum ya, bukan hanya untuk pengguna media sosial aja. Dan kalau kita lihat dari yang existing sekarang itu kan kalau nggak salah ancaman hukumannya kecil banget, cuma berapa ribu dan cuma kurungan berapa hari kali kalau nggak salah gitu ya. Jadi memang perlu direvisi gitu. Nah, tapi untuk penggunaan media sosial sendiri tentu rasanya hal-hal yang positif tentu yang pengen kita pengen media sosial ini kan digunakan untuk hal yang positif ya. Sosial media itu perlu bijak menggunakannya gitu. Jadi jangan sampai balik lagi informasi atau yang merugikan orang lain atau konten yang kemudian membuat orang jadi kesulitan. Mungkin bisa jadi kita nggak sadar, tapi ketika kita prank ada orang yang jadi malah susah cari kerja misalnya atau nggak diterima dalam program beasiswa dan lain sebagainya. Itu tentu yang hal yang nggak kita harapkan gitu. Oke, saya mau ke Mas Heri. Mas Heri, kalau bicara undang-undang ITE itu kan memang transaksi elektronik, pagar ruangnya sudah ada. Kalau RUU ini kan enggak kan? Artinya kayak misalnya gini, saya nih ngerjain ayah gitu. Pasti pengen banget ngerjain saya, baik. Ngerjain ayah gitu di sini. Meskipun tidak ada damage-nya gitu, tapi ayah merasa sakit hati, dirugikan, dipermalukan depan orang. Tepat nggak menggunakan si pasal ini? Bisa nggak gitu? Ya. Kalau tadi kita sudah sampaikan begitu ya, bisa masuk ke 439 di rancangan KUHP. Kalau kita bicara rancangan KUHP, maka itu masuk dalam konteks pencemaran nama baik karena dilakukan di ruang terbuka, di umum lah katakanlah, kemudian itu bisa mempermalukan martabat seseorang atau nama baik seseorang. Karena yang melekat pada seorang human atau manusia itu kan pasti nama baik, Mas Bayu. Dan itu bukan 1-2 hari kemudian dia membentuk karakternya sehingga jadi nama baiknya ada begitu kan. Nah ini yang kemudian bisa disoal, kemudian bisa diajukan ke ranah pidana. Tapi sekali lagi kita pun tidak menganjurkan bahwa hukum pidana menjadi katakanlah yang utama diajukan dalam konteks rancangan ini, karena bagaimanapun ini kan perlu sosialisasi yang lebih mendalam begitu ya. Saya khawatirnya kalau semua bisa menggunakan pasal ini tanpa pikir panjang, maka akan ada tsunami perkara begitu di setiap pemeriksaan kepolisian, di setiap katakanlah level di Polsek, Polres dan lain sebagainya. Jangan-jangan kalau kita buat catatan nanti bisa saja 50% perkara itu perkara yang berisinya tentang prank tadi. Jadi akan sangat sayang sekali menurut saya kekuatan dari kepolisian tadi digunakan hanya untuk mengurusi habis energinya untuk itu hal-hal ya? semacam ini. Saya sepakat dengan apa yang Mas Bayu katakan tadi, habis energinya untuk mengurusi hal-hal semacam ini. Tapi sekali lagi ini penting untuk kemudian bisa dimasukkan. Tapi catatan kita juga di pasal 335 itu kan bicara, kalau kita kembali ke judul tema kita pada hari ini, bicara tentang denda 10 juta. Di situ tidak ada alternatif pilihan pemidanaan lain. Misalnya katakanlah tadi di KUHP
bicara tentang dalam konteks tadi ada yang namanya alternatif selain denda atau kurungan. Jadi bisa diberikan pilihan tadi kembali ke situ. Nah kalau orang yang nggak mau bayar 10 juta, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah ini kan jadi sesuatu yang menurut saya juga tidak tuntas begitu ya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka yang kemudian mengurusi hal ini, ya ini salah satu langkah yang menurut saya tepat juga untuk kemudian ada reformasi di dunia hukum pidana khususnya kaitannya dengan masalah prank tadi. Ya semangatnya juga kan mungkin menjaga martabat seseorang gitu ya, dan tidak dipermalukan depan umum. Mas Heri terima kasih, Mas Enda terima kasih, Mbak Ede juga terima kasih sudah berdiskusi, meluangkan waktu dan memberikan informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu, selamat pagi. Sekarang jam 7.28 kita sudah harus mengakhiri perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini bukan prank loh, beneran loh ini. Ya karena hari ini kita menemani Anda hanya 1 jam saja, karena jangan lupa pemirsa saksikan TV One secara eksklusif ini akan menyiarkan pertarungan fenomenal tahun ini antara Floyd Mayweather Junior melawan YouTuber Logan Paul, ya kan? Logan Paul, mudah-mudahan bukan prank juga ini. Beneran. Setelah Apa Kabar Indonesia Pagi, baik beneran. Oke. Baik, ini jadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda di laman tv1news.com. Ya, dan saya Maria Sigap juga turut mengingatkan Anda, ingat tagar pesan ibu jangan kemana-mana karena COVID-19 masih berbahaya. Kami berdua pamit, Mas Heri juga pamit, terima kasih. Sampai jumpa.